Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu masih tentang menyusun laporan hasil observasi pertemuan 2 atau bagian 2. Di bagian 2 ini kita akan menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi dalam menganalisis kebahasaan teks, yang pertama yang kita analisis yaitu kata frasa berupa verba atau kata kerja dan nomina kata benda. Apa itu frasa? Frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Oke, di bawahnya ada contoh verba, macam-macam verba dan macam-macam nomina. Ya, verba itu tadi kata kerja, nomina kata benda. Contohnya untuk verba adalah disesuaikan, dibuat dan seterusnya. Kemudian untuk nomina itu misalkan wayang, ya, wayang itu merupakan kata benda. Terus lanjut kebahasaan yang kedua yaitu afiksasi. Afiksasi adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan. Jadi kata dasar itu bisa berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me-en, ber, di, ter, dan ke-an. Sedangkan kata dasar bisa berubah menjadi nomina atau kata benda jika mendapatkan imbuhan pen, per, an, ke-an. Ya, contohnya di sini. Ini contoh afiksasi. Contohnya kata berimbuhan disebut, berarti jenisnya verba. Imbuhannya di, kata dasarnya sebut. Kemudian menakutkan, jenisnya verba, imbuhannya men, kan, kata dasarnya takut, dan seterusnya. Itu untuk contoh afiksasi. Kemudian kebahasaan yang ketiga yaitu kita melihat kalimat definisi dan kalimat deskripsi, ya. Berbeda antara kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalau kalimat definisi ini sama dengan kalimat pengertian. Sedangkan kalau untuk deskripsi ini penjelasan dari pengertian. Contoh kalimat definisi di situ, wayang adalah, ini kan sejenis pengertian. Wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Itu sebagai kalimat definisi. Sedangkan contoh kalimat deskripsinya yaitu penjelasan dari yang didefinisikan tadi. Contoh, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan seterusnya, itu deskripsi. Jadi pendeskripsian atau penggambaran atau penjelasan dari kalimat yang didefinisikan. Itu perbedaan antara kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Terus yang keempat, kebahasaan yang keempat yaitu kalimat simpleks dan kompleks, ya. Simpleks ini kata dari kata simple, berarti dia lebih sedikit, hanya terdiri dari satu klausa. Contohnya ada di bawah itu, ya, terdiri hanya dari predikat, subjek, keterangan, kemudian ada subjek, predikat, dan pelengkap, dan seterusnya. Kemudian ada kalimat kompleks, ya. Kalimat kompleks di sini dibagi atas dua, kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Jadi untuk kalimat kompleks berarti dia lebih dari 2 atau 3 klausa. Kalau simpleks tadi hanya terdiri dari satu klausa. Kalau kompleks ini terdiri dari 2 atau lebih klausa. Jadi untuk kalimat kompleks ini dibagi dua, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Itu contohnya ada di situ, ya. Terus setelah melihat kebahasaan, yang terakhir ini membenahi kesalahan teks bahasa laporan hasil observasi. Jadi tidak semua teks laporan itu sistem kebahasaannya sesuai. Jadi ada beberapa kesalahan yang harus dikoreksi atau yang harus dibenahi. Jadi apa yang harus dibenahi di sini? Pertama, penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini biasanya digunakan untuk nama, ya, untuk huruf awalnya, untuk nama orang, nama tempat, terus nama instansi, nama kota dan sebagainya, itu huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Jadi kalau ada di dalam suatu teks observasi yang tidak menggunakan huruf kapital untuk hal-hal tersebut harus diperbaharui. Kemudian untuk yang kedua yaitu imbuhan di dan ke.
ya. Di dan ke. Jadi kalau imbuhan di itu harus digabung dengan kata dasar, sedangkan kalau imbuhan ke itu dipisah dari kata dasar. Contoh di sini ya, di sini contoh nih, suku Baduy ya. Suku Baduy dikenal dengan sangat taat mempertahankan. Jadi di situ suku Baduy. Baduy itu menggunakan awalan huruf kecil, harusnya menggunakan huruf besar. Kemudian dikenal. Dikenal itu harusnya disatukan, tapi di situ dipisah berarti harus digabung. Kemudian di sini yang bawah ini, yang ini ke desa. Ini ke desa ini harusnya dipisah, tapi di situ digabung ya, itu harus dibetulkan. Terus di sini lagi dilarang. Dilarang ini harusnya digabung, tapi di sini dipisah, berarti itu harus digabungkan. Oke, itu ya. Kita lanjut. Ini tugasnya. Jadi tugasnya di sini analisislah afiksasi yang terjadi pada imbuhan di bawah ini. Contohnya ada di sini, misalkan pertunjukan, dia termasuk kata benda, verba atau kata kerja nomina. Kata termasuk verba atau nomina. Kalau misal jenisnya dia nomina, tulis nomina. Kalau dia jenisnya verba, tulis verba. Kemudian imbuhan yang digunakan apa? Misal di sini pertunjukan, berarti po dalam kurung r, akhiran an. Kata dasarnya tunjuk. Itu ya. Catatan tugas dibuat di buku catatan bahasa Indonesia, kemudian fotokan dan kirim ke link Google Form yang akan Ibu share. Kemudian untuk di buku catatan itu juga slide-slide, ringkasan slide-slide yang Ibu kasih ini harus dicatat juga ya di buku catatan, nanti dikumpulkan di waktu tertentu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.